Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agustina Laila. Saya CGT angkatan kelima dari Labuhan Batu Selatan. Di sini saya akan melakukan observasi terhadap teman sejawat saya yang bernama Ibu Musdalifah, di mana nanti saya akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas, observasi pembelajaran begitu. Oke, selamat siang Bu Musdalifah. Selamat siang Bu Agustina. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan Iya, kita akan melakukan nanti observasi pembelajaran di kelas ya Bu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kelas, ada baiknya saya melakukan supervisi dulu untuk sebelum memasuki pembelajaran nanti di kelas Bu. Siap kan Ibu? Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kalau boleh tahu Bu, nantinya supervisi kita itu materinya apa Bu? Untuk nanti kebetulan saya mengajar di kelas 7 dengan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bu Musdalifah, Ibu ngajar kelas berapa Bu? Di kelas 7 Ibu. Oke, di kelas 7 ya Bu ya. Jadi saya ingin tahu lagi Bu, apa langkah-langkah yang Ibu buat nanti pada saat supervisi kita di dalam kelas Bu? Adapun langkah-langkah saya dalam pembelajaran nanti, yang pertama tentunya saya sudah menyelesaikan atau sudah menyiapkan RPP saya gitu. Iya. Jadi RPP-nya itu yang di dalamnya tentu saja ada identitas, kemudian ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, juga ada kegiatan pembelajaran yang berupa pendahuluan, isi dan penutup sampai penilaian. Berarti nanti di RPP ini kita masukkan ya Bu ya, budaya positifnya, iya, pembelajaran sosial emosional, ya gitu kan Bu. Apa itu Bu? Di bagian mana Ibu masukkan itu Bu? Kemudian di RPP ini juga saya masukkan ada tentu saja yang sudah berdiferensiasi kan Bu. Nah kemudian di sosial emosional juga termasuk ada budaya positifnya. Jadi kalau misalnya di sosial pembelajaran yang memiliki sosial emosional, nanti saya setelah menampilkan video, saya minta mereka mengungkapkan isi hati mereka berupa mengirim umpan balik dari yang saya kirim tadi berupa emoticon di grup tersebut. Kemudian pembelajarannya juga nanti masih tentang sosial emosionalnya berupa mereka akan berdoa dengan kesadaran diri mereka sendiri tanpa saya suruh gitu Bu. Kemudian juga nanti mereka akan belajar secara berkelompok, menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Kemudian ada juga pembelajaran nanti dalam RPP saya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di berdiferensiasi tadi ada ininya kan Bu, iya, produknya ada seperti produk. apa Bu? Iya, ada produknya. Produknya itu nanti Bu berupa karton yang di dalamnya ada penyelesaian masalah. Jadi menempel potongan-potongan gambar yang sudah saya siapkan. Kemudian ada juga nanti berdiferensiasi, berproses. Mereka ya prosesnya secara berkelompok. Ada nanti menyampaikan pendapat, ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu Bu. Kemudian tentu saja ada diferensiasi konten di dalamnya yang saya buat tampilan video, saya buat juga kirimkan mereka slide PPT seperti itu Bu. Di WA grup ya Bu? Iya, di WA grup sebelum masuk ya. Berarti udah disiapkan betul ini ya Bu ya sebelum kita melakukan observasi pembelajaran. Iya, Bu. gara-gara guru penggerak kan Bu. Jadi ikut bergerak. Iya, sudah dapat ilmunya ya Bu ya. Oke Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu buat nanti apa Bu? Tadi Ibu ini kan dari judulnya apa tujuannya Bu? Iya, tujuan pembelajaran saya untuk hari ini ada dua. Yang pertama nanti saya harapkan siswa saya itu dapat menentukan atau menemukan kesimpulan syarat dari sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, serta mereka juga saya harapkan dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Oke. Jadi Bu, menurut Ibu lah, kita kan belum melakukan pembelajaran. Kira-kira pada saat supervisi nanti ada nggak masalah di dalamnya Bu? Ini sebelum kita melakukan pembelajaran ya Bu, adakah yang muncul permasalahan menurut Ibu lah? Mungkin Bu, permasalahan yang saya hayalkan nih sebelum masuk gitu kan Bu, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga. Permasalahan mungkin satu Bu, karena video dan PPT tadi tidak ditampilkan langsung dengan menggunakan InFocus, kemungkinan ya tadi mungkin di handphone mereka
tidak dilengkapi perangkat yang bisa mendownload PPT, ataupun ada juga nanti tuh yang belum, walaupun sudah saya kirim, saya ingatkan pada malam sebelumnya, ada juga nanti yang belum mendownload video. Itu Alasan nggak ada satu. paket ya, Bu? Iya. Baru yang kedua mungkin ya pada saat diskusi nanti ada yang kurang aktif. Oh, jadi ada beberapa siswa itu, Bu, ya, nggak semua kurang fokus seperti itu lah ya, Bu. Oke, berarti ada juga masalahnya. Iya, pasti. Kemudian dari masalah tersebut, bagaimana strategi Ibu untuk mengatasinya, Bu? Iya, kalau strategi saya untuk mensiasati itu semua, yang pertama kalau masalah handphone tadi ya saya tengok nanti Bu di kelas kan, mana yang nggak ada saya dekatkan dengan yang ada, mana yang belum mendownload saya dekatkan, pindahkanlah posisi mereka supaya bisa kongsi dengan temannya. Oke, itu masalah yang nggak ada. Iya. Kalau yang lainnya tadi, Bu? Iya, yang kalau masalah kurang fokus ya itu tadi Bu, saya berusaha untuk mengkelompokkan mereka berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda. Oke, berarti di sini Bu udah tahu lah sebelumnya ya, Bu, ya, Iya, mana yang IQ-nya yang lebih Iya, dan kurang iya. seperti itu ya, Bu. Oke, kemudian Ibu, area pengembangan dari observasi kita apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangannya? Area pengembangan. Dari Ibu sendiri, apakah pedagogiknya, apakah profesional, seperti apa area pengembangan? Iya, pengembangannya ya tentu saja kalau pedagogik ya iya ya kan Bu, karena di sini juga saya mengharapkan nanti membuat anak itu menjadi lebih bisa mengeluarkan pendapat, bisa berdiskusi, bisa mendisiplinkan dirinya, kemudian ya profesionalnya ya tentu saja mereka menambah ilmu pengetahuannya di bidang matematika. Oh, itu ya, Bu. Kalau profesionalnya, Bu, atau kepribadian Ibu sendiri gimana, Bu? Area pengembangan, apakah Ibu ingin menjadi lebih baik lagi, atau pasti. media yang Ibu buat untuk lebih berkembang lagi, seperti apa, Bu? Iya, tentu saja Bu. Mungkin kedepannya saya akan membuat media yang mungkin selama hari ini videonya saya ambil dari yang sudah ada yang tersedia di internet kan, bisa saja nanti kedepannya saya kepingin saya buat video sendiri gitu. Iya, mantap. Oke, kemudian Ibu, strategi yang Ibu persiapkan tadi seperti apa, Bu? Menyiapkan media seperti itu ya, Bu, ya. Oke, jadi memang medianya ini kalau bisa setiap minggu itu berubah ya, Bu, sesuai dengan materinya, seperti itu, Bu? Pasti Bu, karena media yang ini belum tentu bisa untuk pembelajaran yang berikutnya gitu. Oke, jadi di situ Bu lihat ada nggak minat mereka untuk belajar itu bertambah, Bu? Iya, semakin bertambah yang saya lihat. Yang tadinya biasanya hanya diam saja, tiba-tiba karena dia melihat video, mendengar suara lain daripada suara saya begitu kan Bu. Jadi merasa tertarik, ada juga animasi-animasinya, jadi merasa tertarik apa ya ini gitu. Iya. Karena kan kita lihat kan minat anak belajar ini berbeda-beda ya, Bu. Ada yang audiovisual kan gitu sampai kayak kinestetik. Ini Ibu tahu semua anaknya. Terus Ibu kelompokkan gitu atau gimana, Bu? Apa strategi Ibu seperti itu? Iya, sebetulnya kalau masalah sampai ke masalah mereka apakah lebih ke kinestetik audiovisual, mungkin belum sampai ke situ. Saya hanya mengkelompokkan mereka berdasarkan pengetahuannya saja, Bu. Cuman mungkin karena dengan pembelajaran nantinya saya jadi tahu nih kan, Bu. Jadi nanti akan kita lakukan Bu ya di dalam pembelajaran kita nanti. Oke, jadi Bu, apa tanggung jawab Ibu setelah kita melakukan ini nanti, Bu? Observasi pembelajaran ini. Tanggung jawab saya ya nanti semoga menjadi guru yang lebih baik, yang pasti nanti pembelajaran di kelas pun saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik, dengan tepat waktu. Oke, terima kasih Bu Musdalifah. Mungkin sampai di sini untuk tahapan praobservasi kita ya, Bu. Kita akan bertemu di bagian observasi pembelajaran kita di dalam kelas. Siapkan ya Bu Musdalifah? Insyaallah siap. Oke, terima kasih Bu Musdalifah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nampak Ibu, keadaan kelas kita sudah bersih, pakaiannya juga sudah rapi. Coba dirapikan lagi pakaiannya. Periksa dulu pakaiannya. Sudah makin semangat belajarnya, dasinya sudah rapi. Terima kasih anak-anak, sudah terlihat rapi, sudah terlihat bersih. Nah, baiklah, untuk yang pertama sekali, sebelum kita mulai semua kegiatan kita hari ini, silahkan siapa yang maju ke depan untuk membacakan doa? Saya Bu. Iya, silahkan.
aja nak? Tasya Dewi, Aurel, sama Amelda. Oke, mereka semua dalam keadaan apa ini? Si Aurel kenapa nggak datang? Izin. Nah, tadi malam Ibu sudah mengirimkan sesuatu di grup WA kita. Nah, coba keluarkan masing-masing perangkatnya. Coba keluarkan. Coba ya. Yang ada bawa, keluarkan, buka grup WA kita. Pertama, silahkan buka video pertama sambil diingat-ingat pelajaran kita sebelumnya. Sambil diingat-ingat pelajaran kita sebelumnya. Coba Ibu lihat dulu. Mana video yang pertama? Ulangi. Menurut kalian ada video tentang apa di sana? Ada proses belanja. Apa yang dibelanjakan? Minuman. Sebut saja mereknya. UC 1000. Ya kan, UC 1000. Kemudian coba lihat lagi, lebih perhatikan lagi. UC 1000 itu dalam bentuk kemasan apa saja? Iya, ada yang kotak, ada yang botolnya ada di dalam kotak. Kira-kira kita ini kan nggak langsung lihat ke sana kan? Kira-kira kalau yang di dalam kotak kita tahu nggak jumlahnya berapa? Yang kotaknya sudah terbuka tahu nggak jumlahnya berapa? Oke, sekarang Ibu minta coba hitung berapa kotaknya. 7. Ada berapa botol yang nampak? 9 kan? 9. Kotak yang nampak ada 7 tapi di dalamnya nggak tahu. Ayo ingat pelajaran minggu lalu. Kotaknya ada 7 tapi tak tahu jumlahnya. UC 1000-nya nampak ada 9. Coba siapa yang bisa buat bentuk aljabarnya? Kalau nggak ketahuan kotaknya, kasihlah misalkan dia X. 7 kotak ditambah 9 botol yang nampak. Ayo siapa yang bisa? X tambah 9. Mantap, 7X ditambah 9. Oh, berarti pelajaran yang lalu sudah bisa. Kalian sudah bisa merubah bentuk yang nyata menjadi ke bentuk aljabar. Apa tadi bentuknya nak? 7X tambah 9. X itu untuk menyatakan jumlah si kotak. Kita buat X karena tidak tahu jumlah. Kita kaitkan sama pelajaran hari Bu. Kami pelajaran yang lalu sudah bisa. Hari ini mau belajar apa? Oh iya, sebelumnya coba lihat video yang kedua. Ayo sama. Ada 2 orang, katakan saja dia ayah dan ibu. Kedua-duanya tapi jumlahnya berbeda. Keduanya membeli jeruk tapi jumlahnya berbeda. Kemudian disuruh ngapain? Mau diapain? Menjumlahkan, tapi dikaitkan dengan bentuk aljabar. Benar sekali. Maka pembelajaran kita hari ini adalah penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya lagi, Ibu kan belum pernah nih kirim-kirim video ke kalian kan? Tapi hari ini agak berbeda, ada video yang Ibu kirimkan. Ibu mau tahu dulu bagaimana perasaan hati kalian kalau Ibu ngajarnya kirimkan video seperti ini. Kirimkan dulu di grup emoticon. Emoticon tahu kan? Tahu. Ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih, ada yang merasa semangat. Bagaimana perasaan kalian setelah Ibu kirimkan video dalam pelajaran? Kasih tahu Ibu, kasih tahu di grup, kirim emoticonnya sekarang juga. Silahkan kirim di grup WA. Ibu mau tahu dulu, Ibu mau menengoknya dari grup WA kita dulu. Banyak yang kirim apa nih emoticon? Balas chatnya di bawah, ketik pesannya, kirim emoticonnya, mau kirim apa? Cepat, ayo. Ibu mau dapat emoticon apa ya sekarang ya? Senang, semangat, oh mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti hari ini anak-anak Ibu sudah mau belajar dengan semangat. Biar semangat lagi, kita coba lihat PowerPoint yang di bawah. Ada nih nggak yang ada itu? Ada. Coba buka nak. Bisa bukanya nggak?
Makanya hari ini kita nanti harus bisa menemukan kesimpulan ataupun syarat dari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Serta yang kedua apa, Juan? Dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Iya, dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, supaya tujuan ibu itu berhasil, supaya tujuan saya berhasil, tujuan kita semua berhasil, hari ini mau kita buat kegiatan pembelajarannya. Mau nggak tujuannya berhasil? Mau nggak tujuannya berhasil? Pasti mau. Coba lihat gambar yang berikutnya. Setelah ada tujuan dan katanya juga kita mau cari kesimpulan serta pemecahan masalah sehari-hari, coba lihat. Itu ada gambar apa? Di atas kepala ibu ada tanda tanya kan? Tanda tanya besar. Ada gambar apa? Minyak makan. Tapi dalam berbagai bentuk kemasan. Ada kemasan apa aja? Apalagi oke, semua bisa menjawab tanpa ibu tunjuk. Nah, sekarang kita punya permasalahan. Coba baca permasalahan yang di bawah. Baca dalam hati masing-masing. Itu juga, tapi coba ibu buat dalam cerita yang lebih menarik lagi. Itu ceritanya seperti apa? Ceritanya adalah ada seorang Orang yang berkaya. pengusaha yang kaya dan dia juga bersifat dermawan. Dia mau ngapain? Memberikan sedekahnya kepada pedagang. Hari ini pedagang apa? Minyak. Pedagang minyak. Dia mau ngasih sedekah. Ada berapa pedagang yang mau dikasih sedekah? 2. Pedagang yang pertama dikasihnya apa aja? Pedagang pertama dia dapat berapa? 2 kotak, 3 jerigen. Iya. Kemudian pedagang kedua dapat apa? Pedagang kedua dapat apa? 2 kotak, 1 jerigen dan iya. Kemudian karena merasa terlalu banyak, apa yang terjadi? Siapa yang mengembalikan? Pedagang 1 yang dikembalikannya apa? 1 kotak dan 1 jerigen. Dia merasa banyak. Nah, yang jadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, serta 4 ke kelompok. Ayo, semangat. Kita bentuk dulu kelompoknya. Kita bentuk kelompok seperti kelompok yang minggu lalu. 1. Oke, kelompok 2, 3, 4. Iya, mantap. 1, 2, 3, 4. Tunjuk tangan kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Oke. Nah, baiklah nak. Sekarang karena sudah terbentuk kelompoknya, kalian butuh alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil alat-alatnya. Kelompok 1, 1 karton, 1 lem, dan 2 LKPD. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2, 1 buah karton, 1 lem, dan 2 LKPD. Oh iya, ini kasih spidol 1. Nah, kelompok 1 ini spidolnya nak. Kelompok 3, maju perwakilan 1 orang. Pastikan jangan berbeda yang didapat dari kelompok sebelumnya. 1 karton, 1 lem, dan 2 LKPD. Nah, ayo kelompok 4 itu apa? Kotak, jerigen, botol, dan minyak yang berbentuk saset. Nah, hari ini yang jadi kotaknya udah ibu potong kecil-kecil. Ini lihat, bentuk apa ini nak? Iya, merahnya dimoli. Bentuknya apa? Tengok ya, kotak ibu letak di sini. 1. Selanjutnya ibu punya lagi. Bentuk apa ini? Bimoli juga. Bentuknya kemasannya apa? Jerigen. Ibu taruh di sini.
nampak. Ini Ibu taruh di sini. Nah, tugas kalian sekarang adalah potongan gambarnya ambil di meja, gak boleh lebih. Kalau berlebihan gak suka om kan, gak boleh berlebihan. Nanti kalau kalian ambil lebih, kawannya kurang. Kamu jawab ini udah pas. Jadi ngambilnya harus pas. Jadi caranya gimana? Baca dulu betul-betul. Kalian butuh jerigen berapa, butuh kotak berapa, butuh botol berapa, butuh saset berapa. Baru kalau sudah tahu, silahkan ambil di atas meja ini. Ingat ya, nggak boleh lebih. Siapa yang ambil lebih, berarti nilainya berkurang. Nggak konsentrasi berarti. Nah, silahkan belanja. Belanjanya belanja minyak hari ini. Ada di depan semua. Ayo, ingat waktunya juga ada. Waktunya juga ada. Nanti sambil ditukar ya. Perhatikan LKPD-nya masing-masing, ada petunjuk pengerjaannya di LKPD. Nempel-nempel gambarnya di karton. Siap nempel di karton, lengkapi LKPD, selesai presentasi ke depan. Udah. Jadi digabungkan dah. Ini dua kotak ini pegang. Baru tambahkan. Boleh mana? Kalian kan? Jadi kan ya. Dua boy. Lagi boy. Lima air pakai. Tambah nggak? Ada gitu. Emang spidolnya boy. Enggak lah. Jual, usah bikin itu kan. Nggak sama pula. Bagi poster ini, bagi kerja. Satu yang lekor nempel gitu. Jangan setor aja. Misalnya, pindah ke LKPD. Ayo, lihat karton, lihat LKPD. Perintahnya pintar. Satu jerigen apa? Iya. Satu botol. Iya. Tambah 2 saset. Tambah 2. Yang ini salin di sini. Yang ini salin di sini. Ini buka tanda kurungnya. Pokoknya semuanya bekerja. Ada nggak yang bersisa? Tidak. Ada nggak yang bersisa belanjaannya? Tidak. Mantap. Kelompok 1 ada yang sisa? 2, 3, 4. Oke, berarti semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk menambah semangat kalian, coba minta berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri. Berdiri. Ayo, jangan dipegang, berdiri. Semua berdiri. Perhatikan ke depan. Tarik dulu nafasnya dalam-dalam. Tarik dari mulut, keluarkan dari hidung. Sekali lagi, tarik dari mulut, keluarkan dari hidung. Sekali lagi, tarik dari mulut, keluarkan dari hidung. Sudah tenang semua? Sekarang Ibu minta gerakkan tangannya dulu, lemaskan tangannya. Oke, santai, santai bro. Santai dulu Besti, santai, santai. Gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke bawah. 1, 2, 3. Ke atas. 1, 2, 3. Gerakkan lagi tangannya. Hore. Bilang hore sama-sama. Kuat lagi. Semangat.
dikurang 1 jadi ditambah 2 jadi 3 jerigen dikurang 1 ditambah 1 jadi 3 dan ditambah botol 2 ditambah 1 jadi 3 ditambah kemasan 2 ditambah 2 jadi 4. Sekian dan terima kasih. Jangan ada bersuara dulu. Nah, sampailah kita di akhir diskusi kita, yaitu penarikan kesimpulan. Coba Ibu mau minta, setelah kalian tadi berdiskusi, menyelesaikan masalah sampai dengan mengerjakan LKPD-nya, kelompok 1 diskusi kalian kesimpulannya apa? Silahkan. Berdiri nak. Satu orang kesimpulan. Ya. Jika variabel sama dapat ditambahkan. Oh, mereka bilang kalau variabelnya sama bisa ditambah. Ibu mau dengar kesimpulan kelompok 4 dulu. Silakan, satu berdiri. Kalau kalian bagaimana? Itu Bu. Ya. Bisa Bisa ditambah apabila apabila variabelnya sama. variabelnya sama juga. Kalau Rido, coba. Bisa ditambahkan dikurang apabila kemasannya sama, kotak dengan kotak, botol dengan Wah, kelompok 2 lain lagi kesimpulannya. Bisa ditambah kalau bentuknya sama, kemasannya sama. Kotak sama kotak, jerigen sama jerigen, botol dengan botol, saset dengan saset. Kalau kelompok 3, apa kesimpulannya? Silakan, siapa yang berdiri? Dengarkan nak, logika berpikirnya disimpulkan ya. Dari kegiatan diskusi kalian tadi, kalian sudah bisa memecahkan masalah sehari-hari. Ibu simpulkan dari suatu rangkuman yang benar. Nah, berpikirnya adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa ditambah, bisa dikurang apabila bentuk kemasannya sama. Dan bentuk kemasan yang tidak diketahui itu kalau dalam aljabar kita umpamakan menjadi variabel. Berarti logika berpikirnya gitu. Kemasannya sama, variabelnya juga sama. Dan apabila variabelnya sama berarti dia kaitkan dengan suku. Suku sejenis. Ya, baik anak, kalian sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan, cara mengurangkan variabel. Harapan Ibu bisa kalian tambah ilmu pengetahuan kalian dengan melihat contoh-contoh soal yang ada di buku. Nah, untuk menilai hasil individu kalian, saya kasih tugas buka bukunya halaman 70. Buka bukunya halaman 70 ya, ada halaman 70, kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah hari ini menyenangkan? Ada yang bisa diingat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu tidak sia-sia pekerjaan kita hari ini. Untuk mengambil hikmahnya, marilah nak sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian dari Ibu. Seperti yang Ibu bilang tadi, tambah lagi pengetahuan kalian dengan melihat contoh-contoh yang ada di buku. Tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.